Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tentang yang sebelumnya, kaitan antara taubat dengan fungsi atau misi hidup kita ya. Kenapa saya membahas ini dengan mendetail, berusaha untuk membahas yang lebih mendalam? Karena kalau kita mengerti siapa diri kita, mengerti tujuannya apa, hidup tuh akan semangat. Hidup akan semangat, hidup akan lebih bermakna. Dia tidak ngambang, tidak ada di awang-awang gitu, tapi dia jelas gitu punya tujuannya. Karena dengan tujuan itulah manusia akan bergerak cepat menuju tujuan intinya gitu. Tujuan kita kan ingin nanti bertemu dengan Allah ya. Bertemu dengan sosok yang kita bekerja untuk mencari ridhonya gitu. Supaya kita itu dalam bekerjanya semangat, penuh dedikasi, kemudian tidak main-main ketika kita hidup, tidak santai-santai, maka kita punya tujuan yang harus kita raih gitu. Kayak seorang anak lah ya Bu ya. Ketika dia punya tujuan ingin punya prestasi di bidang tertentu gitu, mau ada lomba, kan lomba gak semuanya dia dapatkan, masih ada 1 atau 2. Ketika dia punya tujuan, pasti dia akan semangat kan untuk meraih tujuan itu, maka dia akan belajar, maka dia akan berlatih. Beda dengan anak yang gak punya tujuan. Contoh, ada perlombaan, ada si A, si B, si C. Si A sama si B punya tujuan, dia ingin meraih perlombaan tersebut, maka otomatis dia akan berlatih mati-matian, akan berusaha bekerja keras untuk mendapatkan apa yang ditujunya. Beda dengan si C, saya mah santai-santai aja, nggak pengen, biarin aja yang juara dia udah biarin gitu. Dia mah santai-santai main, tidur-tiduran, makan yang banyak, nggak jelas lah gitu Bu. Nah, yang akan sukses itu yang mana? Yang punya tujuan. Cuma yang punya tujuan biasanya lelah di awal, capek di awal, sibuk di awal, berusaha untuk bekerja keras produktif di awal, baru di akhir dia senang. Yang si C yang santai-santai, rebahan, makan-makan, kurang semangat bekerja, kurang semangat ibadah. Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan. Udah santai-santai aja lah. Disuruh ini, kalau sama Allah ya abai aja. Suruh bertobat, suruh istighfar, suruh bekerja keras, santai aja. Hidup nikmatin. Dia nikmatin sekarang dari awal. Malas bangun malam, malas baca Quran, malas datang ke pengajian, berinfak juga susah gitu. Pengennya hanya memperturutkan kesenangan dirinya yang pada saat ini. Apa yang terjadi esok hari? Penderita dia Bu, menyesal. Orang mungkin banyak tahu tentang teori ini kalau dia tidak memperdalamnya Bu. Maka kajian di sini adalah untuk membuat kita sadar gitu Bu, bahwa hidup yang produktif, hidup yang penuh tantangan, tidak main-main, harus diisi dengan ilmu, harus ngerti. Nah, ilmu mengerti diri kita siapa ya Bu ya, untuk apa, mau kemana, nanti pertanggungjawabannya seperti apa kepada Allah, itu harus diperdalam, harus mengerti, harus sadar. Nah, inilah ilmunya Bu. Mungkin orang kalau yang nggak belajar, saya juga sholat, tapi dia tidak mengerti makna hakikat dari apa yang dia lakukan. Itu bedanya Bu. Dengan orang yang mengerti ilmunya, dengan yang nggak mengerti ilmunya, mungkin ruku sujudnya sama.
Tapi nilai ya Bu ya, kebahagiaan, kemudian kualitas yang ada di dalamnya pasti beda. Pasti beda. Ketika saya tadi komunikasi dengan suami saya, apa bedanya dulu rumah tangga kita dulu dengan sekarang? Padahal sama bentuknya, duduk bareng, makan bareng, hubungannya pun sama modelnya, jengkang-jengkingnya kayak gitu, dia ketawa aja. Tapi apa yang membuat perbedaan, Bu? Nilai, betul nggak? Nilai di dalamnya, kita sudah banyak belajar di dalamnya. Kita sudah banyak pahit manisnya hidup. Nilai di dalamnya, sekarang makin sayang, makin cinta, padahal sama perlakuannya, Bu. Sama gitu. Nah, itu nilai ya. Kenapa? Karena kita sudah mengalami dibikin cerdas oleh Allah di dalam berumah tangga. Begitupun kita ini. Jadi hidup itu harus punya tujuan, Bu. Kalau nggak punya tujuan itu kita santai-santai aja, rebahan aja. Zaman rebahan, manusia rebahan gitu ya. Pengennya ya selesai ya sudah gitu. Enggak. Nah, itulah motivasi yang pertama ya, Bu ya. Kenapa saya mengkaji ilmu tentang ma'rifatullah ini? Pertama harus mengenal diri kita dulu. Nanti setelah kita mengenal diri kita, mengenal kolbu dulu, Bu. Kemudian dia mengenal jiwa. Tuh, tahapannya tuh, Bu. Panjang kan? Kemudian baru akan mengenal Allah gitu ya. Kita kemarin berbicara tentang tugasnya apa sih kita di dunia. Nah, tugas, Bu, kita tuh punya tugas, Bu. Orang yang santai-santai nggak mengerti punya tugas. Kenapa kita mau berusaha untuk mengerti ini? Karena kita ingin tahu tujuannya apa sih, tugasnya apa sih. Kebanyakan manusia, kata Allah, nggak mengerti tugasnya dia. Hidup ya sekedar hidup aja. Nah itu, tugasnya manusia adalah, kita ngulang yang kemarin dulu supaya nyambung dengan yang sekarang. Di dalam Quran surat Hud itu surat ke-11 ya Bu ya, ayat 61. Tugas saya apa sih di dunia gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dibuka Al-Qur'annya ya. Nanti kalau bisa di rumah direnungi lagi. Oh, ini tujuan hidup saya, ini Allah memerintahkannya gitu. Wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh, Nabi Soleh ya. Dan berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah, apa ayat yang selanjutnya akan kita bahas? Huwa ansha'akum wasta'marakum minal ardi wasta'marakum fiha. Kamu itu tugasnya adalah menghidupkan bumi. Bumi itu harus hidup. Wasta'marakum fiha, dan memakmurkan. Tugasnya apa kita, Bu? Menghidupkan serta memakmurkan. Kemudian di kalimat selanjutnya, fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih, maka beristighfarlah kalian dan bertaubatlah kepada Allah. Jadi prasyarat untuk kita bisa membangun suatu peradaban di rumah kita, di lingkungan kita, Bu, syaratnya itu fastaghfiruhu, kalian tuh harus banyak istighfar, harus banyak bertobat. Kenapa? Karena istighfar dan tobat adalah langkah pertama supaya cahaya iman itu terbuka. Kalau cahaya iman sudah terbuka, Bu, mudah melakukan segala hal kebaikan. Apa yang membuat kita susah, Bu, di masyarakat? Hitung-hitungan ya. Kemudian berinfak juga susah, bangun malam susah, untuk menjaga kolbu susah. Karena masih banyak dosa yang menempel di kolbu kita, jadi sulit. Maka kata Allah, kalau ingin menghidupkan bumi, kemudian memakmurkan, itu harus prasyaratnya istighfar dan bertaubat. Loh, apa hubungannya?
Karena kalau sudah beristighfar dan bertaubat, Ibu, sudah tercerahkan kolbunya, itu nanti Allah akan memberikan waizullah, juru nasihatnya. Kamu tuh harus begini di masyarakat, kamu harus begitu. Dan diri kita ini oleh Allah dibuat sesuai dengan buah masing-masing. Kalau semuanya bergerak, Bu, ada yang di bidang ekonomi, ada yang di bidang keilmuan, ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang makanan tuh apa namanya, kuliner dan sebagainya, bergerak di bidang masing-masing untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia. Itulah namanya memakmurkan dan tidak di luar dari bidangnya gitu, Bu. Masa ada dokter larinya jadi ke kuliner, cocok nggak, Bu? Enggak. Kenapa dia nggak menemukan harusnya dia ke dokter, malah ke kuliner? Dosa. Dia tidak nggak belajar, nggak ngerti gitu ya. Nah itu. Tapi kalau orang ketemu dengan pertama harus membuka diri dulu gitu, membuka di sini, kemudian nanti akan ada petunjuknya. Dia mengerti tentang, dia belajar Al-Quran, dia melaksanakan amal soleh dengan baik gitu. Nah itu ya tugas manusia, memakmurkan. Nanti di bawahnya ada kejelasan lain lagi. Kalau di dalam Quran surat Al-Ahzab, nah ini tentang Allah akan mengampuni dosa-dosanya kalau dia waqulu qaulan syadid. Itu satu di sini tuh Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk berkata dengan perkataan yang jujur, yang baik, tidak sembarangan, membawa kebenaran, membawa misi, fungsi hidupnya gitu di masyarakat. Jadi kalau dia ngajak, pasti kalau orang misinya dia sebagai seorang ustazah pasti kan ngajaknya ke agama ya, ngajaknya dekat sama Allah. Jadi perkataannya itu ya sesuai dengan misinya dia gitu, buahnya dia. Dan dia ketika berkata kaulang syadida itu artinya perkataan yang berat, perkataan yang benar. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan dia lakukan. Gitu, Bu. Nah, terus dia tidak waqulu qaulan syadida itu tidak menyalahi amanah, tidak suka berbohong ya. Kemudian tidak tidak menyakiti orang. Itu orang-orang yang membawa kebenaran, artinya ketika di lingkungannya itu dia memberikan kehidupan di dalam lingkungannya dan memberikan wastakmarokum, memberikan kemakmuran gitu. Dari lisan seseorang itu akan menghidupkan, Bu. Beda kalau lisannya begini. Contoh, kamu gitu aja nggak bisa, menghidupkan nggak? Nggak bisa. Bisa apa sih kamu? Jadi beban aja. Bisa menghidupkan nggak begitu? Tadinya ada orang ingin maju, Bu, gara-gara dijatuhkan oleh lisan yang tidak membawa kebenaran, itu nanti dia makin drop. Istilahnya dibully lah ya, Bu ya. Itu kenapa Allah mengatakan kalau berkata itu jangan yang menghina, jangan yang mengolok-olok, kan begitu ya dalam Al-Hijr itu, nggak boleh menghina, nggak boleh mengolok-olok, nggak boleh menjatuhkan. Kenapa? Karena itu adalah berlawanan dengan tugas kita sebagai manusia memakmurkan bumi. Berlawanan, Bu. Orang yang memakmurkan ini begini, ada orang salah. Contoh Rasulullah caranya. Rasulullah tidak pernah mengatakan, kamu gitu aja nggak bisa. Rasulullah nggak pernah begitu, kata pembantu-pembantunya. Rasulullah pasti, kenapa bisa jatuh, dengan penuh kelembutan. Iya ini, ya nanti lebih hati-hati lagi ya. Kalau kita kan pecah, udah kayak apa. Jadi dia bukannya memperbaiki diri, malah makin down. Nah, orang yang tidak bisa menjaga mulutnya, Bu, sehingga orang lain makin tidak tumbuh pribadinya, tidak tumbuh psikologis yang positifnya, itu sama dengan dia sedang mematikan kehidupan.
mematikan kehidupan, membunuh karakter kalau dalam psikologis ya Bu ya. Nah kalau dalam Al-Quran ini tugas kita memakmurkan, menghidupkan. Yang dihidupkan apa? Hidupkan karakter orang-orang di sekeliling kita. Nah, saya kadang-kadang suka debat dengan anak saya. Gini. Mama itu suka memaksakan. Saya mikir, ya Allah tugas saya kan memakmurkan. Kenapa saya... ini kesalahan saya nih. Saya perbaiki lagi, saya mohon lagi sama Allah, saya tobat lagi sama Allah. Ya Allah ini saya salah ini. Jadi anak tuh gara-gara itu jauh dari kita beberapa waktu ada yang salah nih pada diri saya. Mungkin saya membunuh karakter anak saya. Tuh sampai ke situ Bu. Jadi kita paham apa yang kita ucapkan itu dijaga benar-benar. Ini tuh bagaimana nih? Jadi sekarang enggak. Kalau dulu kan ada satu masalah langsung celetuk aja keluar ya Bu ya. Sekarang mah benar-benar, aduh ini diridhoi Allah enggak ya? Ini menghidupkan enggak ya? Ini membunuh karakter orang enggak ya gitu. Ya, makanya kalau ketemu ibu kita, assalamualaikum, senyum, itu membangun karakter Bu. Jadi ibu kalau mau senyum dengan sahabat-sahabat di sekeliling kita ya, mau salam, biarin dia belum salam dari jauh masih jemberut aja. Bukan jemberut sih sebetulnya, mungkin capek di rumahnya gitu, jadi belum bisa senyum. Kita duluan yang senyum, itu menghidupkan karakter dia. Dia jadi senyum kan, lupa deh dia dengan masalah-masalah yang ada apa. Aduh saya harus apa nih, harus apa tuh kan terbangun karakternya dari senyumnya kita. Emang tugas kita begitu Bu di dunia ini kata Allah. Jadi ibu lagi apa itu jangan cember senyum aja. Padahal di sini insya Allah nanti juga hilang. Apa yang akan Allah berikan kepada orang yang selalu berusaha menghidupkan khususnya karakter kita maupun karakter orang lain ya, maupun lingkungan di sekelilingnya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki kalian. Memperbaiki, Bu, lihat kata-kata memperbaiki. Itu siapa yang memperbaiki? Diri kita kah atau Allah? Allah tuh Bu. Saya kok susah banget jadi orang baik ya. Saya susah banget ya jadi rajin ibadah ya. Pokoknya Ibu kaulang syadidah aja dulu. Ya. Betulkan kata-kata kita, ajarkan si lisan ini untuk berbicara yang selalu menghidupkan karakter orang, karakter diri kita juga, kasih semangat, motivasi kan gitu ya. Kalau punya apa-apa, kita selalu ingin memberikan kontribusi yang positif di lingkungan kita, di keluarga kita, di masyarakat kita gitu. Keluarga dulu, kadang gini, ke keluarga aja kadang kita bahil ya. Kadang-kadang kita gimana gitu, jaim dan sebagainya. Kata Allah, masyarakat aja harus dibangun, apalagi keluarga. Jangan-jangan anak-anak kita, saudara-saudara kita, itu ya karena ulah diri kita juga. Saya suka mikir ke situ, jangan karena ulah saya ini. Ya Allah, udah mohon ampun sama Allah. Nah, kalau udah ada sadar ke sana, Bu, nanti Allah yang akan memperbaiki sendiri. Caranya bagaimana? Terserah Allah, Bu. Tiba-tiba aja kadang-kadang, Bu. Iya ya, dulu kayaknya saya susah banget ngelakuin ini yang baik. Kok sekarang mudah banget ya? Allah Bu. Kalau Allah sudah bergerak, memegang kita, apa yang tidak bisa buat Allah? Bisa kan? Nah itu. Kemudian yang selanjutnya, karena manusia adalah memikul amanah, itu kita ini Bu dulu, saya cerita kemarin kan, sebelumnya itu belum ada saya berani ya Allah gitu. Ini Bu. Jadi kenapa saya menyampaikan ini? Coba Ibu di rumah begini. Kenapa ya manusia disuruh jadi khalifah oleh Allah? Harus paham Bu kita. Jangan cuma sekedar itu kan Nabi Adam. Bukan Bu, itu kita. Allah sedang berbicara tentang kita, bukan hanya berbicara tentang sejarah kisah Nabi Adam. Kebanyakan manusia hanya dengar cerita, iya Nabi Adam dijadikan khalifah oleh Allah, kemudian digoda iblis dan sebagainya. Masya Allah, bukan itu intinya. Intinya kita. Jadi, di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72, Al-Ahzab itu 33 Bu. Kita lihat sejarah kita kenapa mau jadi khalifah gitu ya Bu. Surat 33 ayat 72. Kemarin saya salah lihat nomor sampai keliling-keliling.
Nah, kita ini dikasih amanah oleh Allah. Ini kan mengulang kemarin ya Bu ya. Nah, Allah itu udah menawarkan kepada gunung Bu. Kata gunung, ya Allah saya khawatir wa asfaqna. Kata gunung, wa asfaqna minha. Gunung tuh khawatir nggak bisa, laut khawatir nggak bisa. Ibu, yang ditawarkan oleh Allah yang kokoh-kokoh dulu katanya, yang besar-besar dulu. Karena kita kan kecil, dah yang gede-gede dulu kali, yang gede mau. Yang gede nggak mau Bu, nggak bisa. Kenapa? Nggak punya ilmunya. Tuh Bu, kalau orang nggak punya ilmu, badan sebesar apapun ya, punya sebanyak apapun, dikasih amanah nih tugas nih sama seseorang, nggak bakalan mampu, nggak bakalan bisa kalau bukan bidangnya dia. Ya ada orang kaya raya nih Bu, Pak jadi lurah ya, kata si orang kaya ini, karena dia bukan lurah tugasnya, apa yang lain gitu ya. Kemudian dia mau, pas dipegang sama dia, mentang-mentang dia kaya, apa yang terjadi? Berantakan. Kalau bumi, langit, laut semua tahu diri, saya nggak bisa karena saya tidak mampu memiliki ilmunya, pengetahuannya. Nabi Adam sebelumnya diajarkan oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah di Quran surat Al-Baqarah itu yang 32 ya Bu ya, 33 yang seterusnya. Nabi Adam itu sebelum dijadiin khalifah diajarkan dulu Bu oleh Allah. Kemudian setelah Nabi Adam merasa mampu, kan gunung langit udah out ya, tidak berani. Di dalam hadis Rasulullah ada, Nabi Adam ditawarkan oleh Allah. Sama dengan ini kalimat intinya dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Kita tuh berani memegang amanah yang Allah berikan. Kita aja ya Bu ya. Kalau Nabi Adam udah pasti ya. Ini cerita awalnya kan begitu. Apa yang terjadi? Wahamalahal insan, kemudian manusia memegang jabatan tersebut. Kenapa? Diiming-imingi oleh Allah. Emang manusia itu Bu, kalau enggak ada hal positifnya enggak mau. Kata Allah, kalau kamu berbuat amal soleh akan aku ganjar dengan ganjaran yang besar. Kalau kamu berbuat maksiat, tidak taat kepadaku, maka aku akan siksa. Nabi Adam merasa saya punya pengetahuan, saya punya ilmu apa aja dia mengerti, bahasa apa aja dia tahu. Wah kan, kalau namanya seorang pemimpin kan harus lebih mulia, lebih punya pengetahuannya daripada yang lain ya. Makhluk Allah kan banyak waktu itu. Sekarang juga sama. Ada jin kan, ada makhluk, ada langit, kan ada semuanya. Itu ada menguasai semua bahasa. Kan Allah ajarkan mengetahui semua teknologi Bu, mengetahui apa aja gitu. Maka ketika ditawarkan siap karena punya ilmunya. Bukan hanya ilmu doang ternyata ya manusia itu. Kemudian itulah syariat gitu ya. Subuh dikasih amanah, sore asar jatuh dia. Kenapa? Iya, tergoda. Nanti kita akan bahas tafsirnya yang tidak harus tafsir lahiriah ya. Saya lebih menyukai dengan tafsir yang secara tafsir batiniah, tafsirnya orang-orang para sufi ya, tasawuf ya. Pemahamannya bukan sekedar itu gitu. Itu pun boleh sebagai pengetahuan lahiriah gitu. Nah, apa? Manusia itu zolumang zahula katanya. Manusia itu zolim dan bodoh. Kenapa dia zolim dan bodoh? Karena dia tidak mau bertaubat. Itu intinya Bu. Kalau orang gak mau bertaubat, kalau orang gak mau mengakui kesalahan dirinya, memperbaiki dirinya, itu orang zolim dan bodoh. Kenapa? Karena ketidaktaubatan tadi menghalangi seseorang mendapatkan pengetahuan yang sesungguhnya siapa dirinya. Karena manusia kan bawaannya dosa ya Bu ya. Jadi gimana kalau manusia bawaan dari awalnya aja dosa Nabi Adam? Tapi apa yang membuat dia menjadi mulia lagi? Taubat, istighfar, mengakui setiap kesalahan diakui, bukan hanya ngakui seminggu sekali, setahun sekali, enggak. Rasulullah mengakui merasa berdosa.
Rasulullah bertaubat, Bu, 100 kali sehari. Bagi 24 berapa? 4 kali dalam 1 jam, baru 15 menit baru dia astagfirullah, ya Allah tadi ngapain, astagfirullah, saya kayaknya kurang bersyukur kepada Allah. Kalau Rasulullah udah bersyukur banget, tapi dia mentaubati ketika dapat nikmat dari Allah tidak disyukuri, takut begitu kata Rasulullah. Kalau kita derajatnya bukan itu, Bu, banyak dosa tapi belum merasa dosa, kemudian kita taubati, belum tentu, belum ketutup tuh dosanya aja. Kalau Rasulullah bukan itu. Ketika saya mampu beribadah kepada Allah, ketika saya mampu memaafkan orang lain, saya kan harusnya bersyukur kata Rasulullah. Jangan-jangan saya tidak bersyukur kepada Allah. Disitulah dia tobatnya, Bu. Kan ditanya oleh Siti Aisyah, engkau tuh udah dimaafkan sama Allah, engkau Allah tuh orang yang ahli, segala macam lah kebaikan-kebaikan gitu ya. Afala akuna abda syakura, apakah aku bukan termasuk orang-orang yang bersyukur? Maksudnya kalau udah aku diberi kemampuan oleh Allah untuk bersujud, kenapa aku nggak bersyukur? Aku bisa bersujud. Tuh kalau Rasulullah begitu, Bu. Makanya Rasulullah ketika mengucapkan alhamdulillah karena bisa sholat, alhamdulillah karena bisa berzikir, alhamdulillah karena dilapangkan hatinya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasulullah zikirnya itu. Kita ikutin, Bu. Habis kita mampu berzikir, ucapkan lagi alhamdulillah, ya Allah aku bisa berzikir. Nanti akan Allah beri kekuatan untuk lebih banyak berzikir lagi. Dengan kita bersyukur bisa berzikir, dengan kita bisa ngaji seperti ini. Pulang Ibu, dari Ibu sekarang juga alhamdulillah aku bisa ngaji, alhamdulillah aku bisa ini, alhamdulillah aku bisa itu, alhamdulillah terus, Bu. Itu orang-orang abdang syakur namanya, hamba yang bersyukur. Nah, orang-orang yang tidak bertobat itulah yang zalim. Karena manusia memikul amanah, berarti dia, kalau orang yang pemikul beban, maka dia harus punya, harus dikeluarkan, harus produktif, harus manfaat apa-apa yang sudah Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki? Tugas kita. Tugas manusia itu nggak sama, Bu, beda-beda. Kita lihat di Quran surat Al-Baqarah 286, itu surat terakhir, dan surat Al-Baqarah adalah surat yang paling besar dibandingkan dengan karunia yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ini pembedanya, Bu, nabi kita dengan nabi yang lain. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang membuat beda nabi kita sebagai umat Rasulullah dengan umat yang lain, Bu? Pembedanya kata Rasulullah begini. Kalau umat yang lain kan di situ Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan engkau berikan kami ujian yang di luar kesanggupan kami, atau yang diberikan kepada umat-umat sebelum kami. Itu menunjukkan, Bu, kita umat Rasulullah, umat yang lebih hebat daripada dahulu. Ini ayat ini untuk menunjukkan bahwa kita lebih tinggi, lebih mulia, lebih dimudahkan dalam beragama juga. Betul nggak? Zaman dulu kalau berbuat salah harus, yang ekstrimnya itu kan bunuh diri. Ya kan, zamannya Nabi Musa harus dititi kalau kena kotoran, bajunya harus sobek, berat itu, Bu. Kata Nabi. Itulah bedanya antara Rasulullah zaman kita, umat Rasulullah, dengan umat yang lainnya sebelumnya. Kita bahas la yukallifullahnya. Allah tidak memikulkan beban kecuali apa, Bu?
sesuai dengan kesanggupannya. Beban di sini adalah kemampuan diri atau bakat minat, ya Bu. Nah, yang belajar psikologi. Allah tidak akan membebani seseorang kalau itu bukan bakat minatnya, Bu. Nah, Ibu Musarifah rajinnya bisa masak contohnya ya. Terus Ibu Solihani kalau saya dengar cerita senengnya rapi rumah kan. Ya, kita balik nih. Kita balik. Ibu suruh masak, Ibu Musarifah suruh bebenah. Gimana? Sulit, Bu. Bisa, tapi tidak bernyanyi hatinya. Tidak bernyanyi. Maka kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha artinya Allah tidak membebani kalau itu bukan fungsi kamu. Kalau dibalik pekerjaan setiap manusia, harusnya fungsinya A malah jadi B, nanti berantakan kata Allah. Disinilah maksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan ini tentang pemakmur bumi, Bu. Emang selama ini pemahaman kita, kalau kita dapat ujian nih musibah, terus ada yang nasehatin kita, sabar, Allah mah nggak bakalan membebankan masalahmu itu di luar kemampuan. Itu secara lahiriah emang, Bu, betul. Jadi itu mengajarkan sabar. Nah, Allah tuh ngukur kok kemampuan kamu, nggak bakalan lebih dari itu. Ya nanti juga hilang lagi kan. Nah, coba sabar aja, dekati Allah, minta tolong dengan sholat dan doa dan zikir. Wasta'inu bisabri wassalah. Doa dan usaha, udah jalanin aja gitu. Nah, maksud mukallaf, kemarin saya bilang ya, mukallaf itu apa, Bu? Betul. Orang tidak akan dihukum dia berdosa kalau dia belum mukallaf karena belum mampu, belum waktunya, belum belum saatnya. Sekarang hubungannya apa dengan la yukallifullah? Allah tidak membebankan kamu. Artinya kamu tuh harus sesuai pada jalan masing-masing. Kalau di luar jalanmu nanti akan menjadi beban. Nah, artinya apa? Kata Allah, terus gimana ya Allah? Kebanyakan manusia, Ibu, tidak tahu misinya apa. Kenapa hidupnya jadi beban? Karena nggak tahu misinya. Karena nggak tahu saya itu tujuannya apa. Kemudian satu itu. Kedua, karena dia tidak bertaubat, tidak beristighfar. Kan syaratnya dia memakmurkan bumi tadi. Fastaghfiru. Dia harus beristighfar. Yang summa tubu ilaih, yang tadi itu huang sa'akum Hud 11 ayat 61 itu ya, Bu ya. Saya kulik, Bu, sampai ke dalam-dalam itu. Masya Allah, bener ya. Contoh, Ibu, orang itu kenapa hidupnya bebannya berat? Banyak dosa. Enggak istighfar tadi kan. Kedua, pertama dia enggak tahu siapa dirinya. Apa sih saya ini? Dikasih Allah tuh buah apa? Kan Allah punya tujuan, Bu, menghidupkan sesuatu. Ini pencipta sedotan punya tujuan enggak bikin ini? Ada. Untuk ini. Ini pencipta ini punya tujuan, punya. Maka ketika si pencipta punya tujuan, ini punya tujuan, ini punya tujuan, yang jadi sedotan nggak usah minder. Kok aku diciptainnya kecil ya? Si ini mah diciptainnya besar ya. Terus yang ini contohnya, kok aku nggak jadi orang S1, S2, S3 ya? Si anu mah S2, S3 ya? Ah, saya jadi minder. Kok dia orang kaya ya? Kok saya orang miskin ya? Begitu nggak tujuan si pencipta? Hah? Tidak. Dia bergerak pada koridor masing-masing. Kalau ini jadi gelas jadi ini gimana? Nggak bisa. Harus bergerak pada
tugas masing-masing saja. Jadi mulia semuanya. Kebanyakan orang nggak ngerti tugas saya apa. Udah gitu dia nggak bertobat. Santai bahwa tobat itu seakan-akan bukan hal yang wajib. Abai aja, biasa aja hidup. Nah, akhirnya pergumulan hidup bingung, jelimet, resah, ada masalah sedikit, udah. Kenapa? Karena nggak bergerak di bidangnya. Kalau nggak bergerak di bidangnya, begini Bu. Contoh Rasulullah. Kenapa? Masalahnya banyak nggak Rasulullah? Pelik nggak Bu? Sakit nggak? Lebih sakit Rasulullah apa sih kita? Rasulullah. Kenapa dia santai? Karena dia bergerak pada bidangnya sebagai Rasul. Mau dihujat, mau dilempar, mau disakiti, mau apa. Kalau orang sesuai pada bidangnya, seberat apapun pekerjaannya tidak akan berat. Begitu maksudnya. Seberat apapun yang dihadirkan dalam hidupnya, kalau dia memegang itu sebagai misi fungsi hidupnya nggak berat. Nah, di sini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hidup tuh nggak berat Bu, intinya begitu. Kok berat Bu? Bilang ada yang salah. Coba banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Nggak berat Bu. Saya dulu juga begitu. Sedikit ya Allah. Udah gitu nanti mulutnya nggak bisa dijaga. Karena kan lontar sana, lontar sini, komen sana, komen sini, celetuk sana, celetuk sini. Kan hawa nafsu kan? Keluar semua kan? Emang ada Bu kalau marah diem gitu? Orang yang diem tuh yang punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya, nanti ODGJ. Apa? Didiamkan, nggak punya ilmunya, nanti akan begitu. Tapi kalau diem, kemudian dia enjoy, itu berarti punya ilmunya. Diem, di dalamnya tenang, keluar tenang, itu. Maka disebut oleh Allah orang yang seperti ini. Orang yang menemukan fungsi dan misi hidupnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu orang yang jiwa kan terbagi 4 ya Bu ya. Yang tertinggi mutmainnah. Kenapa dia mutmainnah? Berarti orang ini sudah mengerti tujuan hidupnya. Santai aja. Mau dihina sama orang, mau dicaci, orang nyakitin, udah maafin aja, santai. Pokoknya nikmat hidup tuh. Aku bilang ngomong kayak gitu. Ya emang harus dibiasakan, harus dipelajari. Nggak boleh nggak diperjuangkan, harus diperjuangkan. Mau mulia kok nggak berjuang gitu kan? Nggak ada kan? Nah, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan maka dia akan mendapatkan ganjarannya. Barang siapa yang berbuat keburukan maka akan mendapat siksaannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Kemudian kita berdoa kepada Allah karena kita manusia kadang in nasina au akhtana, lupa atau salah. Kita nggak niat salah Bu, tapi kadang lupa, nggak ngeh gitu. Itu minta sama Allah diampuni, dimaafkan. Bukan doa lagi, minta pengampunan. Au akhtana Rabbana wala tahmil alaina, sampai 2 kali Bu. Jangan engkau bebankan, jangan aku memegang satu pekerjaan yang bukan di bidangku. Begitu Bu. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kalau kita memegang pekerjaan di luar dari bidang kita, nanti akan berantakan Bu. Nanti hadisnya akan kita lihat. Terus gimana di Bu Villa? Perjuangkan banyak. Tadi itu syaratnya bertobat supaya ketemu bidang kita. Kalau dalam dunia tarekat, tasawuf itu ada cara-caranya, jalannya gitu. Ya. Untuk langkah belajar pertaubatan itu. Kalau langkah kita sebagai orang awam, kita perbaiki sholat kita. Satu ya Bu ya, itu. Kemudian banyak bertaubat. Di setiap waktu, setiap jam itu harus banyak muhasabah. Dosa apa tadi yang sudah saya lakukan? Itu bagi orang awam, bagi kita.
Kemudian malam bangun kita mohon ampun lagi kepada Allah. Ya, semoga kita diizinkan oleh Allah untuk nanti kita menjadi orang-orang yang bisa diizinkan oleh Allah mempelajari ilmu tarekat ya, masalahnya. Nanti kalau ada pembukaan saya akan ajak ibu-ibu siapa yang mau. Tapi sekarang belum. Kita sudah belajar ilmunya ini dulu. Nah, kemudian kata Rasulullah, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman buat orang yang tidak memikul amanah. Kita kan hidup di dunia tujuannya memikul amanah ya Bu ya. Nah, dan amanah itu jangan sampai keluar dari koridornya kita. Maka kenapa dikatakan oleh Allah tidak ada iman bagi orang yang tidak memikul amanah? Karena ketika seseorang memikul amanah itu syaratnya harus punya iman, Bu. Ini ada orang hidupnya belantat belentut lah, gak jelas. Bisa nggak Bu megang amanah? Nggak bisa. Sebagai dia khalifah di muka bumi, nggak bisa Bu. Ini orang sholat aja sulit, apa-apa nggak bisa. Hidupnya nggak lurus, nggak jujur dan sebagainya. La imana liman la amanatalah. Tidak ada iman buat orang yang tidak bisa memikul amanah. Iman akan lahir dengan bertaubat. Ya. Dan kata Rasulullah, idza wusidal amru ila ghairi ahliha, kata Rasulullah ini ya Bu ya. Itu ibu kalau mau beli itu ya buku-buku baca Bu, ada di rumah ada muhtar hadis, muhtarul hadis, ada asbabul wurud, boleh dibaca, itu ada di dalamnya. Idza usidal amru ila ghairi ahliha fantazirus sa'ah. Kalau amanah dibebankan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Nah, kemudian kata Rasulullah juga begini. La yatajallasu qaumun illa bil amanah. Tidak boleh satu kaum ngumpul nih Bu rapat kecuali orang yang di dalam rapat itu mereka memfungsikan diri sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kenapa di dalam suatu kelompok nggak maju? Jangan-jangan ada kesalahan dalam menata kemampuan orang yang di dalamnya. Orang yang nggak mampu di dalam, orang yang nggak mampu dalam melaksanakan suatu proyek besar gitu, dimasukin Bu. Yang penting kan ini basah proyeknya, masuk tuh duduk di dalamnya. Akhirnya ide-idenya tidak memakmurkan, tidak wastakmarakum biha, tidak memakmurkan. Kenapa? Karena dia duduk di situ bukan pada bidangnya. Jadi kalau mau ngajak rapat, pilih dulu nih. Si ini bisa apa? Si ini bisa apa? Si ini bisa apa? Si ini bisa apa? Ketika kumpul bareng-bareng, mereka berkontribusi di dalamnya. Oh, kalau menurut saya begini, yang ini karena dia bidang itu. Oh, ini, yang ini bagiannya ini bagiannya ini. Tapi harus punya masing-masing. Jadi kalau kita mau rapat dulu saya, ketika nunjuk-nunjuk, bukan nunjuk asal, saya mohon sama Allah, ya Allah, pada bidang apa mereka miliki. Ketika ibu ada yang muhadharah maju ke depan, kita tuh sedang mendeteksi, semua manusia di sini mendeteksi dia bidangnya apa sih, bisanya apa, kayaknya ini deh. Ketika kita saling menasehati, artinya kan watawasau bil haqqi, itu tuh saling menasehati itu Bu, artinya saling berkontribusi dalam bidang manfaat masing-masing. Watawasau bil haqqi, saling menasehati dalam hak. Hak itu apa? Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Nasihat masing-masing saling menasehati. Saya sebagai apa? Bu Ali sebagai apa? Teh Neni sebagai apa? Bu Ena sebagai apa? Ya di situ memberikan kontribusi, maka ini akan hidup. Hidup manusia itu begitu Bu. Wal asri nih, lihat wal asrin.
Kan kita kalau itu saling menasehati, kalau ada orang salah kita nasehati, itu kan secara lahiriah, Bu. Secara batiniahnya itu bukan begitu aja gitu pemahamannya. Lebih dalam, lebih hebat kalau menurut saya. Tidak akan terjadi kehidupan yang baldatun thayyibatun wastaqamur kalau tidak nasehat. Maksudnya ibu yang punya kemampuan di bidangnya keluarkan manfaat. Ketika ada rapat nih, si Anu bidangnya apa? Budian mana? Nah, Budian, Budida kemarin nggak datang ya. Karena mereka senang masak dan bernyanyi ketika masak bikin kue, maka mereka langsung saya bikin ini, saya nyari ini, saya nyari ini. Ah, ini dalam hati saya bidang itu. Yang satu, udah saya jadi ketua panitia ya. Ini kayaknya bisa nunjuk-nunjuk orang, si telunjuk sakti nih. Tapi dia nggak bisa masak. Langsung kamu jadi ketua. Ibu ini jadi ketua ya. Yang ini jadi apa? Ini jadi pengatur acara nih, kayaknya bisa disegit gesit dan sebagainya. Ibu harus tahu bidang saya apa. Harus bisa bermakna buat orang lain. Nah, nanti ada yang ditunjuk, ibu kayaknya bagus deh kalau jadi MC. Ibu jangan nolak kalau emang bisa. Itu jadi wakil Allah di muka bumi ya. Atau saya jadi penerima tamu. Iya, karena Sume penerima tamu tuh jangan yang pendiam, Bu. Nih, MC itu kalau nyari pengatur acara nih, suruh nyari nih atau ketuanya gitu ya. Siapa ya yang penerima tamu? Dicari yang pendiam di sini siapa nih kira-kira? Ada ngomong aja susah gitu. jangan disebutin orangnya. Ngomong aja susah gitu. Kalau penerima tamu tuh yang Sume ya. Dia harus di depan. Tapi kalau disuruh di belakang dia nggak bisa. Suruh apa gitu, muter-muter apa nih, dia senangnya itu berarti menempatkan orang pada tempatnya. Itulah wakil Allah di muka bumi ini. Harus ketemu, Bu, diri kita itu, ya Allah, saya itu apa ya Allah, saya ingin mengabdi kepadamu, ingin produktif di masyarakat. Karena tujuan hidup kita itu, Bu, bukan udah dihidupkan sama Allah gitu ya. Yang penting sholat, yang penting udah puasa, yang penting udah zakat, udah ngaji kayak gitu, udah selesai. Enggak begitu, Bu. Tujuan hidup kita ini ada yang lebih luhur, lebih mulia, lebih hebat gitu. Saya jadi apa? Ibu yang ada di sini kalau diterapkan di masyarakat semuanya jadi orang. Karena jarang kajian seperti ini. Enggak jarang, kata Allah sedikit kok. Kalau ibu mau bergerak gitu, saya ini nih punya kemampuan yang enggak begini nanti diminta orang. Jadi ini ya, saya padahal bisa. Nah sekarang semangat, ya Allah saya apa? Coba tanya sama Allah, Bu. Saya apa nih ya Allah di masyarakat ini? Ibu dihadirkan jadi tetangga si A, si B, si C. Ibu punya tujuan dari Allah. Ketika saya dulu belum semangat Bu ngisi kajian di sini, karena saya belum paham. Ketika saya belajar tentang fungsi misi hidup saya bertanya kepada Allah, ya Allah, Engkau tidak sia-sia menghadirkan saya ada di daerah Nubala. Pasti Engkau punya maksud dan tujuan apa saya di sini itu. Ketika saya meminta, Bu, Allah kasih jawabannya. Emang harus ada keinginan dulu dari kita, nggak cuma dikasih aja langsung sama Allah gitu, sur gitu. Ada keinginan. Mohon minta doa. Nah, kita lanjut ya Bu ya. Nah. Kalau orang bekerja sesuai dengan bakat minat, bahasa saya, itu kan merasa senang walaupun dia capek tapi nggak dirasakan. Yang dibilang passion. Betul. Kemudian kalau kita belum menemukan passion kita tadi, kalau berdua kita harus coba minta Allah. Dan kalau secara belum sampai ke taraf itu. Iya betul. Ya benar. Masih meraba-raba, kadang salah, jatuh lagi. Kalau psikologi ada tesnya, kita tes psikologinya, tes bakat dan
Tapi kalau misalnya nggak sampai sana, belum sampai kan, Hmm. biayanya lumayan besar. Sekali pertemuan itu biasanya juga kita yang biasa hari kemana? Ya, betul. Terima kasih Bu Susilo atas pertanyaannya. Pertama, pastinya kita harus dengan jalan pertaubatan supaya hatinya terbuka. Nanti akan petunjuk itu akan datang dengan sendirinya. Kedua, ada usaha. Pertama berdoa usahanya Bu. Kedua berjamaah. Kalau sendiri sulit menemukan misi dan fungsi hidup. Ibu di rumah nggak pernah ikut di pengajian A, pengajian B, nggak ikut arisan lingkungan, nggak pernah yang kumpulan manfaat nggak pernah datang. Di rumah aja ngubek-ngubek ngurus rumah tangga, dapur, bisa nggak ketemu? Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah wasta'marakum fiha untuk memakmurkan Bu. Bisa makmur nggak kalau sendiri? Memakmurkan orang lain? Nggak bisa Bu, sulit, nggak bisa. Harus berjamaah. Karena berjamaah dia menjadi cermin buat orang lain menjadi cermin buat dirinya sendiri. Saya nggak boleh kayak gitu. Saya harus kayak gini. Si Anu begini. Tuh kan bercermin. Kata Rasulullah di dalam hadisnya riwayat Abu Daud. Satu orang itu bercermin. Kemudian ketika kalau berjamaah kebutuhan itu kan banyak. Karena kebutuhan banyak, peluangnya ketika peluangnya banyak, nanti secara tidak sadar dan tidak langsung kan Allah yang menghadirkan. Ini mau ada acara muharram. Siapa yang bisa A, siapa yang bisa B, itu akan tergerak Bu kalau bakat minat kita itu ada. Di dalam sini udah ada. Akan mudah dikeluarkan berjamaah itu. Di Anubala kurangnya apa? Saya bisa punya kemampuan ini loh. Coba Ibu hidupkan kemampuan Ibu itu di situ. Kenapa saya itu semua harus tampil Bu? Saya tidak mau kalau namanya majlis taklim itu kebanyakan Bu punten ya. Teman-teman saya cerita ada beberapa di penyuluh. Bu saja, Bu Vila katanya sama teman ya. Saya itu buat mimpin baca Quran aja sulit. Keluarganya semua si A, si B, si C, si D. Itu aja katanya. Gimana mau keluar bakat minat yang lain? Sedangkan semuanya punya bakat minat, punya kemuliaan. Tumbuhkan dulu. Cuma kita masih terbatas ya Bu ya. Belum ada bidang ekonomi, belum ada bidang parenting. Kalau ada silahkan Bu. Ayo kita ngadain parenting. Hari Sabtu minimal lingkungan sini. Diikuti sama jamaah aja udah hebat Bu. Coba Bu Susilo bikin parenting Bu di sini. Ibu sebagai pembicara atau ajak temen gitu ya. Saya menunggu ini Bu. Kenapa? Kita itu di sini diwadahi gitu, diwadahi. Jamaah itu harus mewadahi bakat setiap orang supaya muncul. Itulah khalifah di muka bumi, wakil Allah. Kadang kenapa orang tidak muncul bakat minatnya? Bisa juga karena ditahan oleh orang lain, karena hasudnya orang. Nggak mau dia nanti kalau tampil saya nanti kalah. Nah, kenapa? Karena nggak ada tobat sebelumnya. Orang yang selalu bertobat kepada Allah itu Bu, kan meluruhkan dosa-dosa iri, dengki, ujub, hasad. Kalau orang yang ahli taubat, dia akan berusaha orang lain yang punya kemampuan tuh ayo gitu. Kan dia sedang meluruhkan hasadnya di sini. Kenapa orang lain yang punya kemampuan gak boleh tampil? Karena orang yang punya kebijakan nggak mau dia tampil. Ada hasad di sini Bu, hasad, dengki. Betul nggak Bu? Ada di lingkungan kita banyak. Maka itu Bu Susilo caranya berjamaah. Kemudian munculkan bakat kita. Apa yang kita bisa untuk menolong agama Allah sesuai dengan
bakat kita. Cirinya apa? Kata Rasulullah. Cirinya ketika dia bekerja, dia dimudahkan. Dia bernyanyi, istilah psikologinya. Bernyanyi walaupun berat. Orang lain mengatakan, ih saya makanya gak bisa. Tapi bagi yang dikasih Allah bakat, benih itu, dia tidak akan berat, Bu. Tidak akan berat. Saya kalau disuruh bikin kue bolu, dikasih 10 juta juga nggak bisa kayaknya saya. Tapi kalau yang ibu-ibu ahli dalam bidang kue, nggak usah dikasih juga nggak masalah saya, Pak. Tuh, kenapa? Karena di situ Bu Zainab suruh ke depan parenting, nggak bisa karena bukan bakatnya. Mungkin kalau Bu Susilo bisa. Nah, ibu harus bisa memberikan. Gimana nih? Saya itu pengen ke depannya kita lebih maju lagi. Kita wadahi semua. Yang punya bisa bikin bakat bikin kue, demo masak, ayo ngajarin yang lain yang tidak masak gitu Bu. Mau di sini atau dipanggil ke rumah. Itu menolong agama Allah Bu, bagian menolong. Yang kalau mau ngadain acara parenting, kita dukung. Jangan coba kalau saya ke depan. Jangan gitu. Pokoknya kalau udah ahli bertaubat nggak ada di sini tuh penyakit hati ya Bu ya. Kita dukung aja siapa aja. Saya pengen Bu Susilo nanti ya, mungkin ada timnya di sini siapa yang bisa kira-kira ditunjuk di apa. Yuk kita adain seminar parenting. Minimal jamaah yang ikutin, terus kita umumkan di masyarakat supaya mereka datang. Menjadi ibu-ibu yang memakmurkan lingkungan di keluarganya, memakmurkan di lingkungan masyarakatnya. Udah itu jadi pemakmur tuh Bu. Yuk siapa yang bisa bikin kue kumpul. Ada Bu Arabia, ada Bu Munsyarifah ya, ada Bu Diana, siapa lagi yang bikin kue? Bu Ade, kumpul Bu tuh 4 serangkai, 5 serangkai atau 6 serangkai yang bisa bikin masak. Ayo kita ini. Nah, bikinlah demo masak. Ayo siapa yang mau memfasilitasi yang punya uangnya? Saya. Yang memfasilitasi punya barangnya? Saya. Dari iuran berapa sih kan? Mungkin kalau iuran tidak banyak ya. Ada dari saya sebagian besar. Luar biasa. Saya tuh lagi begitu pengen banget gitu Bu. Iya. Coba ibu nanti rapat nih. Rapat pengurus aja dulu. Yuk kita bikin divisi-divisi seperti ini. Itulah akan keluar bakat masing-masing. Masya Allah. Gitu ya Bu. Jadi selama ini bergerak aja untuk beramal soleh dulu. Nanti dengan berjamaah terus berjamaah ada ide-ide, jangan dipendam idenya ya Bu. Ini gitu. Kalau Allah menghadirkan yang berharta berarti dia yang mengayomi dengan hartanya. Kalau Allah menghadirkan dia dengan tenaganya berarti dia harus berkontribusi dengan tenaganya. Kalau Allah menghadirkan dengan ilmunya dia bisa ini bisa itu berarti dia harus berkontribusi dengan. Kalau bisa semuanya kata Allah ini derajat orang yang paling mulia. Ilmunya bisa, tenaganya bisa, hartanya bisa. Kenapa Bu? Nabi itu dijadiin contoh ya Nabi. Ada Nabi udah pinter, kaya, punya jabatan, menguasai seluruh alam dunia. Jin dia bisa kuasai, bahasa dia bisa kuasai. Berarti manusia pun ada seperti ini Bu. Udah kaya, pinter, punya jabatan, hebat ada Bu. Nah kalau ibu punya di bidang itu semua, ayo kita keluarkan untuk memakmurkan bumi ini untuk di jalan Allah. Ini nanti akan jadi kebahagiaan tujuan yang tertinggi itu manusia begitu. Manusia pun ada, itu Nabi Sulaiman kan, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Mungkin dalam hal harta tidak banyak, tapi kemampuannya, keimanannya, tenaganya, seperti Rasulullah. Semuanya diabdikan. Nah, itulah yang namanya tugas khalifah. Khalifah itu artinya yang memakmurkan bumi, artinya siapa yang membuat dunia ini? Allah kan. Ketika kita memakmurkan berarti kita jadi wakil Allah. Bayangin Bu kalau ibu jadi wakil presiden udah seneng gak? Ibu kemarin waktu ke istana Merdeka ya, ke istana presiden. Saya ngobrol sama Bu Salia. Boleh sharing ya, ini sharing gitu ya.
kita kalau punya akses dengan orang gedean. Nih, model kita ada apa namanya Bu, nemtek ya. Itu masuk nggak ada tanya-tanya, nggak ada masuk. Karena harusnya padahal kita nggak kenal sama dia. Gimana kalau kita jadi wakilnya? Kagak usah bawa nemtek kalau udah jadi wakilnya mah. Masuk dia, ngelenggang aja. Begitupun kalau kita udah jadi wakil Allah, Bu. Di alam kubur, jiwa kita tidak terbelenggu. Orang yang menemukan misi dan fungsi hidupnya, nanti ketika meninggal dunia, dia tidak terbelenggu lagi jiwanya. Bebas. Yakin ini orang selamat, insya Allah. Selamat. Kan kita itu tujuan kita mempelajari ini. Kita belajar tentang ruh, jiwa, jasad, kan itu tujuannya. Setelah itu baru masuk ke sini. Nanti akan masuk ke kajian Shirathul Mustaqim. Itu apa gitu ya. Nah, satu lagi ayatnya Quran surat Az-Zumar 39. Nah, ini mungkin enggak terlalu susah ya Bu ya. 39. Maksudnya surah ke-39 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah. Tuh Bu, berbuatlah menurut kedudukanmu. Ini Al-Qur'an Bu yang berbicara tentang fungsi dan misi hidup kita. Al-Qur'an yang berbicara. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amil. Kalian bekerjalah sesuai dengan bidang kalian. Aku pun, kata Nabi, bekerja sesuai dengan bidangku, kata Rasulullah. Aku bidangnya apa Rasulullah? Rahmatan lil alamin, menjadi rasul dan sebagainya. Kalian sebagai apa? Lakukan itu, kata Rasulullah. Ala makanatikum, di tempat makan kalian masing-masing. Makan itu kan tempat. Kalau zaman waktu. Kalau ada isim zaman, ada isim makan kan ya, pernah dengar. Nah ini ala makanatikum, di tempat kalian masing-masing. Nah, kemudian fasaufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Nanti Ibu udah meninggal, menghadap Allah, kita tahu siapa sih saya, harusnya apa yang saya perbuat. Jangan sampai idamatu intabahu, kata Rasul. Ketika kalian mati baru kalian ngeh. Jangan sampai ngehnya itu setelah mati Bu, ngehnya itu sekarang. Setelah mati, ya Allah, oh nangis. Saya seharusnya jadi ini, saya harusnya begini begitu, semuanya menyesal, terus menyesal. Nah, nanti ada hubungannya dengan fitrah manusia. Fitrah sesuatu yang dibawa oleh Allah supaya terbuka. Nah, fitrah ini harus tumbuh. Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Pernah dengar? Fitratallahi allati fataran nas la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan fitrah Allah. Fitrah ini apa? Misi, Bu. Tugas kamu itu apa di dunia? Fitrah Allah itu. Kalau orang ingin mendapatkan fitrahnya, dia harus kembali kepada Allah. Tubuh balik kepada Allah. Karena kita ini pendosa, itu yang menghalangi kita, Bu. Kok kita nggak tahu fitrah kita apa? Kalau ditanya fitrah apa? Fitrah ya suci. Suci maksudnya apa? Ya nggak tahu. Begitu kan? Maksudnya ketika Allah hadirkan pertama kali kita fitrah, orang yang dalam keadaan suci bersih itu tahu fitrahnya di mana. Masalahnya ketika bayi, kata Imam Abdul Qadir Al-Jailani, fitrah manusia itu masih belum punya pengetahuan, tapi masih suci. Dalam perjalanannya dikotori, maka harus tahu supaya menemukan fitrahnya kembali. Fitrah yang sesungguhnya adalah dia
bahwa dirinya punya fungsi, punya misi hidup masing-masing, punya kemuliaan masing-masing, harus ditumbuhkan kembali dengan sekarang punya pengetahuannya. Pengetahuannya ada di Al-Quran, Bu. Makanya kenapa kita buka Al-Quran lagi. Fitrah yang ada pada diri kita itu bodoh terus, Bu, kalau nggak mempelajari Al-Quran. Nanti kalau sudah kita mengetahui Al-Quran, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kata Ustazah A begini, Ustadz B ini, saya harus ini. Ya Allah. Yang di dalam nanti memancar dengan sendirinya keluar. Juru penasehat, pengetahuan yang paling, kita itu punya hati nurani, Bu. Hati nurani itu pengetahuan yang paling suci, paling bersih, paling cepat memberikan sinyal di dalam sini. Tapi syaratnya harus disorot dulu dari luar. Ibu, tanaman ya. Tanaman itu hidup, makanannya dari mana? Coba, tanaman, pohon, dari bawah dan dari atas. Betul nggak? Ini kan Al-Quran suka memberikan pemisalan sajaroh ya, sajaroh tanaman. Kenapa sih tanaman? Allah ingin memberikan pengetahuan kepada kita. Pengetahuan itu bukan hanya datangnya dari Al-Quran aja gitu, bukan, Bu. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Nanti kita akan lanjut insya Allah besok ya. Sekalian membahas fa'akim wajha kali dini hanifa. Yang itu kita perdalam lagi. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Sekali lagi Ibu, menemukan misi dan fungsi hidup itu kalau kita sudah bercahaya. Sekarang dalam proses perjalanannya kita belum bercahaya, gimana Bu Vila? Lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Lakukan pertaubatan sebanyak-banyaknya. Ibu, belajar ini kan amal soleh. Belajar itu wajib. Maka harus ditanamkan dalam diri kita. Saya harus belajar, harus punya ilmunya, harus ngaji. Karena itu wajib. Ibu nggak ngaji, dosa. Bukan sholat doang yang wajib itu. Taubat wajib nggak? Wajib. Selama ini saya nggak ngerti. Harus ngerti, maka belajar ilmu tentang itu. Nah, yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Semoga kalau ada yang tidak berkenan dari diri saya, semoga Ibu memaafkan saya. Dan semoga Allah juga memaafkan. Mungkin ada sesuatu yang saya lebih-lebihkan atau yang saya kurang-kurangkan. Saya mohon ampun kepada Allah dan semoga Allah menjaga kita semua dari sesuatu yang tidak Allah ridhai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.